Loh, loh, loh. Kalau tadi difusi menggunakan suatu media padat, tapi ini kalau dilusi adalah menggunakan media cair. Ya, bedanya apa? Bedanya di sini ada satu proses penipisan namanya penipisan seri. Penipisan seri ini bisa separuhnya pada tabung satu ke tabung dua, bisa sepersepuluhnya, bisa setengahnya, seperempat tergantung komposisi dari bahan media dengan obat yang diberikan. Ya, mekanismenya sebetulnya kalau ini hampir relatif lebih enggak pakai seperti apa namanya standarisasi onikulum, tetapi onikulum kulturnya itu enggak pakai distandarisasi kultur cairnya McFarland 1 atau 2, tetapi di sini menggunakan suatu penipisan. Dari penipisan itu yang dianalisis secara makroskopis menggunakan suatu uh, namanya diidentifikasi menggunakan satu pertumbuhan koloni pada media padat. Ya. Ini definisi yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa ada MIC dan ada MBC. Sebetulnya tabung dilusi ini ada yang pakai tabung, ada yang pakai agar. Secara prinsip penggunaannya adalah sama, yaitu untuk melihat MIC atau MBC melalui pertumbuhan dari suatu mikroba yang dilihat setelah dilakukan suatu proses penipisan. Broad dilution atau metode penipisan ini merupakan satu metode yang bisa di dalam satu metode itu kita bisa mendapatkan MIC atau MBC, di mana ini adalah membantu dalam melakukan suatu proses pemberian obat-obatan tertentu untuk menghindari suatu resistensi, ya. Artinya resistensi dan keamanan, ya. Bagaimanapun obat itu merupakan suatu bahan kimia ataupun bahan-bahan walaupun bahan alami yang digunakan, tapi kalau penggunaannya itu terus-menerus tentu bisa menimbulkan suatu efek samping, ya. Apabila diberikan pada dosis yang sangat tinggi, bahan alam pun bisa menjadi toksik, ya. Nanti kalau ingin membuktikan itu, adik-adik bisa melakukan satu uji toksisitas, ya. Uji toksisitas itu di mana dilihat nanti pada dosis itu pada pertumbuhan kultur sel, di mana sel-selnya kalau ada yang mati, persentase selnya banyak yang mati, atau pada dosis LD 50 itu berarti tidak aman. Oleh karena itu penggunaan seminimal mungkin tetapi efektif ini sangat penting. Bagaimana penggunaannya itu melalui suatu temuan yang dihasilkan dari suatu uji, yaitu MIC-nya. Ya. Dilusi ini memiliki ada dua metode dilusi, tergantung dari kadar cairannya yang digunakan, volume volume bahan untuk melakukan suatu pertumbuhan atau inokulasi dari suatu mikroba ini atau media cairnya ini, kalau kita gunakan misalnya dalam dosis yang sangat besar, dalam angka digit, ya, 1 digit mili, ini namanya adalah standar test tube yang digunakan itu adalah macro dilution. Kalau menggunakan 0,05 sampai 0,1 itu adalah micro dilution. Sama makro dan micro dilution, hanya media cair yang digunakan ini relatif kecil dan relatif besar, ya. Secara prinsip penggunaan broad dilution method ini ada yang pertama adalah preparation dari antibiotika stock solution, ya, yaitu mempersiapkan antibiotika menjadi suatu bentukan cair kalau itu dari antibiotika. Karena apa? Karena akan kita
campurkan kepada media cair supaya bisa bercampur dan memberikan aksi yang optimal, maka harus dicairkan dulu, ya. Kalau dari bentuk kapsul ya harus dicairkan, tapi kalau sudah dalam bentuk solution, misalnya dari herbal-herbal tertentu yang dilakukan proses ekstraksi, kemudian dibuat satu solusi dengan persentase tertentu, misalnya 100% atau 50%, itu kan sudah dalam bentuk cairan, bisa digunakan langsung tanpa preparation dari bahan antimikrobanya, ya. Ya, ini setelah itu dibuat satu antibiotika dilution. Antibiotika dilution di sini sehingga bisa dicampurkan kepada media dilusi sebagai sarana untuk melakukan satu pengenceran seri. Preparation agar dilution plate, ya, preparation persiapan agar dilution plate. Kemudian preparation of inoculum, ya, inoculum ini adalah suatu media yang sudah ditumbuhi oleh suatu antimikroba di sana. Tidak perlu diencerkan menjadi 0,5 mcfarland seperti pada kasus dilusi, tetapi di sini murni dari inokulum itu yang terjadi ada satu pertumbuhan itu sudah bisa dipakai untuk langsung sebagai bakteri uji untuk dilihat efektivitasnya terhadap antibiotika. Kemudian diinokulasi pada media padat, ya. Kalau sudah dilakukan satu pengenceran, baru diinkubasi. Inkubasi ini adalah meletakkan satu kultur inokultur yang dimana itu ada media yang sudah mengandung mikrobanya, kemudian inkubasi, baru dibaca untuk mempresentasikan dari suatu hasilnya, ya. Ini preparation inokulumnya, ya, preparation inokulum. Inokulum ini di-adjust. Ini kalau dipakai di-adjust pakai McFarland turbidity standar, ya. Kalau sudah di-adjust tambah enak, artinya itu bisa dipakai sebagai satu sarana untuk mempercepat proses inokulasinya, ya. Oh, maaf ya, maaf saya ulangi bahwa untuk uji sensitivity test ini memang dibutuhkan inokulum 0,5 baik difusi maupun dilusi, ya. Tapi kalau untuk uji-uji yang lain itu mungkin memerlukan kekeruan yang lebih, yaitu bisa 1, 2, atau 3. Tapi untuk sensitivity test ini digunakan 0,5 mcfarland, ya. Ini inokulum, ya, secara langsung dari suspensi di isolasi koloninya, kemudian setelah diinokulasi, kemudian diinkubasi ke dalam agar plate, ya, plate agar. Setelah seinkubasi 18 hari 24 jam, kemudian diambil kan ada pertumbuhan koloninya. Koloninya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam media cair untuk dibuat standar 0,5 McFarland, ya. Ini setara dengan 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian dari itu 0,5 gram standar itu kemudian disetarakan pada media background secara manual, kemudian dilakukan satu dilusi diencerkan sehingga menjadi 5 kali 10 pangkat 5, ya, koloni forming unit per milinya. Ya, ini adalah satu metode serial dilusi, ya. Artinya serial dilusi itu berarti ada satu penipisan yang secara terus-menerus
sampai terjadi suatu konsentrasi dari obat itu menjadi kecil. Ya, kalau kita lihat ini awalnya adalah misalnya ini tidak diketahui miligram per milinya drug ya. Kita asumsikan bahwa ini adalah obat-obatan ini. Untuk membuat satu penipisan seri, maka ini ada obat yang pertama di sini adalah 100%. Misalnya di sini sebelumnya drug mili ini ada obat-obatannya, ada kandungan obatnya, obat saja, yaitu 100%. 100% ini tabungnya kurang satu sebetulnya. Ini sudah dianjurkan menjadi 50. Atau kita asumsikan bahwa obatnya ini adalah 50 ya. 50 mikrogram per mili ya. Bisa seperti itu. Kemudian tabung kedua, ini ketiga setelah ini, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini berisi, kita isi, ini katakanlah kalau 9 ya, ini setengah, berarti 1:2 ya. Ini kita anggap ini murni ya, murni dari suatu larutan dari suatu antibiotika 50 mg per mili. Ini sebetulnya kalau asalnya tabung pertama ini penuh. Kalau ini 1 mili kita anggap berarti 2 mili, 2 mili. 2 mili ini sebetulnya. Terus tabung kedua dan seterusnya ini 1 milian, 1 milian. Semua. Tabung ke ujung ini adalah no drug, ini sebagai kontrol positif. Ini adalah no bakteria, kontrol negatif. No bakteria ini adalah satu kontrol untuk melihat, untuk sterilisasi, untuk melihat sterilisasi dari media yang kita gunakan. Setelah ini tidak diberikan bakteri pada penipisan ini. Tetapi yang ini adalah tidak diberikan obat, tetapi diberikan bakteri. Jadi nanti diharapkan, ya harus, bukan diharapkan, harus ada pertumbuhan. Karena warna biru ini, warna biru gelap ini adalah ada pertumbuhan bakteri. Yang warna terang ini belum ada pertumbuhan. Ya, berarti ini kalau berdasarkan hasil, ini yang no drug ini ada pertumbuhan, berarti benar bahwa media ini bisa dipakai untuk menumbuhkan bakteri. Kalau yang no bakteri tidak ada pertumbuhan, benar. Karena tidak ada bakteri tentu masih tetap jernih terus, ya kan? Ini sebagai kontrol untuk media yang kita gunakan ini. Jadi berasal dari sumber yang sama. Ini asalnya kan 2 mili ya. Ini 1 milian semua. Kemudian dari 2 mili ini diambil 1 mili separuhnya. Dengan mikropipet, kemudian obatnya kan masih kandungannya 50 mili. Begitu dipindahkan ke sini, yang 1 mili, berarti cairannya menjadi 2 mili. Ya. 2 mili berarti penipisannya berarti namanya 1/2 kali pertamanya, dosis pertama. Kalau ini kita ambil separuh, kita berikan separuh-separuh obat 1, cairan 1, berarti ini penipisannya setengahnya. Berarti dari 50 menjadi 25. Ini kan setelah kita tambah 1 jadi 2. 2 ini kita ambil lagi pipetnya, 1 mili lagi, kita taruh di tabung nomor 3. Sehingga konsentrasi dari suatu drugnya ini menjadi 12,5. Karena sudah ada tambahan dari sini separuh, ditambah dengan konsentrasi 25, ditambah media 1 mili. 1 mili, 1 mili. Berarti kekuatan obatnya, dosisnya menjadi separuhnya. Separuh terus. Baru diinkubasi.
Diinkubasi dilihat setelah 1 kali 24 jam, ada kekeruan apa enggak. Ya, ternyata dari yang ini tidak ada pertumbuhan. Sampai pada tabung ke 3,1. Tidak ada pertumbuhan. Kemudian kita bungkang ke separuhnya 1,5 ini ya, tapi dianggap 1,5. 1,5 ini baru ada pertumbuhan. Begitu di sini konsentrasinya tambah kecil, ada pertumbuhan lagi. Batas antara tidak ada pertumbuhan dengan ada pertumbuhan pada media cair setelah diinkubasi, ini adalah berarti MIC. MIC, bukan yang di 1,5-nya. Batas antara mundur ke belakang 1 ini adalah minimal inhibitory concentration. Kenapa dikatakan minimal? Iya, karena secara kasat mata kemudian dibuktikan dengan penanaman pada media agar ada pertumbuhan tapi masih kecil. Ini kebanyakan gambarnya ini ya, minimal. Minimal karena pada dosis minimal inhibitory ini tidak membunuh secara komplit seperti pada MBC-nya. Kalau MBC memang dosisnya lebih besar sehingga daya bunuhnya semakin kuat, yaitu hampir 99% bakteri mati. Ya, ini terlihat begitu ditanam, ya ada pertumbuhannya sedikit. Tapi kalau pada 12,5 ditanam pada media padat, setelah inkubasi ya tidak ada pertumbuhan. Ya sangat poten pada dosis besar, tapi perlu dipertimbangkan pemberian dosis besar bisa menimbulkan suatu efek yang tidak diinginkan, efek toksik. Oleh karena itu yang dipakai adalah MIC dan MBC tergantung derajat keparahan dari suatu disease-nya. Ya. Bingung ya adik-adik? Nggak ada angkanya ya. Ada contoh kedua ya. Ini rada jelas. Kalau tadi itu setengah ya, karena perbandingannya obat dengan media cair kan 1:1 ya. Berarti volumenya menjadi 1/2, menjadi setengahnya. Kalau ini beda. Ini original inokulumnya, dilutionnya bukan original inokulum. Ini dari konsentrasi obatnya hanya diambil 1 mili dari 9 mili yang sudah disiapkan. Ini media cair brand Nutrien Broad Bolion Broad bisa dipakai Nutrien Broad. Ini konsentrasi yang sudah disiapkan ini masing-masing 9 mili, 9 mili. Dari bahan dasar yang original 100% katakanlah, yang misalnya bisa dalam bentuk prosen, bisa dalam bentuk dosis yang sudah disiapkan, preparation antibiotikanya itu. Ya, sudah disiapkan misalnya 100 miligram. Ya, misalnya ya 100 miligram. Ya, tinggal nanti setelah diambil 1 dari 100 miligram, kemudian dimasukkan ke tabung yang sudah disiapkan 9 mili, ditambah 1 berarti menjadi berapa? 10 ya. Menjadi 10 berarti pengencerannya 1 dibandingkan 1 obat plus 9 cairan yang disiapkan. Berarti penipisannya bukan setengah, kalau begini modelnya, penipisannya menjadi 1:10. Tujuannya apa? Setengah, apa 1/10, untuk melihat secara detail perbedaan batasnya antara ada pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan. Ini ya. Kalau ini asalnya ditambah 1 mili menjadi
10 menjadi 10 menjadi 10, terus kemudian dari sini nanti ya diambil satu, setelah mau diambil satu lagi dipindah ke tabung berikutnya dan seterusnya. Ya. Kontrol ini bukan kontrol positifnya di sini, di tabung ini, tidak dilihatkan ini. Kalau tadi kan ada kontrol positif, kontrol negatif. Nih, tapi kalau ini tidak diperlihatkan. Harusnya ada, setiap uji itu harus ada. Nah ini setelah terjadi penisbaan 1/10, kemudian 1/100, 1/1000, berarti 1/10-nya, kalikan 1/10 terus. Tambah kali 1/10, tadi ini, iya. Kemudian setelah diinkubasi ditanam. Ini pada penipisan 1/10, penipisan 1/100, hasilnya masih apa namanya, pertumbuhannya masih ini anu ya, sebentar ya. Ini kok membingungkan. Dari sini ini gambar ini berarti belum ada pertumbuhan ya, batasnya di sini ya. Nah, ini kalau diteruskan lagi baru ada baru pertumbuhannya tambah banyak. Terus kita ambilkan contoh yang ya ini. Sebetulnya enak ini ya, ini MAIC ya, ini sebetulnya enak ini. Kalau ini menghitung jumlah koloni pada plate kali dilusinnya. Misalnya pada penipisan 1/10 ini kan belum bisa dihitung ya. Ini belum tidak melihat MIC ini. Ini melihat jumlahnya. Jadi ini kalau misalnya pada penipisan 1/10 masih bertumpuk kan ya. Ya, ini masih saling bertumpuk sehingga koloninya numpuk-numpuk tidak bisa dihitung. Kalau pada penipisan 1/100 mulai berkurang lah ini. Karena pembacaan koloni itu ada syaratnya. Kalau masih jumlahnya 30 sampai 300 itu baru bisa dihitung. Kalau lebih dari itu tidak bisa dihitung. Ini tidak bisa dihitung. Ini tidak bisa dihitung bertumpuk-tumpuk. Ya. Ada beberapa teori, ada yang mengatakan 30 sampai 300, ada yang 100 sampai 100. Ya. Nah, ini pada penipisan ini baru bisa dilihat. 1/10.000 itu kalau ingin melihat jumlah koloni, untuk melihat jumlah dari bakteri per milinya, berarti setelah dihitung dikalikan faktor pengencerannya. Ya. Misalnya jumlah koloninya ini dihitung pada penipisan 1/10 adalah 32. Berapa jumlah bakteri per milinya? Berarti dikalikan pengencerannya. Pengencerannya adalah 10.000. Berarti ada 320.000 bakteri per mili dalam satu sampel. Karena masih relatif 320 bakteri ini dalam koridor yang 30 sampai 300, nah ini masih bisa dibaca. Ya. Ya, bedakan dengan ini ya. Kalau ini melihat MIC ya. Jadi penipisan terus dilihat sampai pada batas yang paling encer. Nah, ini kalau pada belum pada yang tabung sebenarnya,
dari 64 menjadi 32, ini berarti ditipiskan setengahnya, ya, setengahnya. 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ini ada pertumbuhan terus ini. Ini kontrol ada pertumbuhan berarti tidak menggunakan obat, ya. Karena setelah dilakukan ini semua baru diberikan apa namanya 0,1 bakteri inokulum atau cairan yang mengandung bakteri tersebut. Dimasukkan sini semua tabung. Semua tabung diberikan kecuali pada tabung yang kontrol negatif tidak digunakan. Tidak diberikan satu antibiotika maupun obatnya. Sehingga begitu habis diinfusasi tetap jernih. Nah, ini ada satu metode lagi yang merupakan kombinasi dari difusi dan dilusi. Namanya adalah ETES. ETES ini menggunakan inovasi teknologi dry teknologi chemistry untuk dari ini bisa dilihat sifat MIC-nya. MIC-nya bisa dilihat. Ini adalah salah satu contoh e-test, itu adalah epsilometer test. Ini merupakan suatu, jadi nanti kita membeli suatu paper yang panjang ini sudah ada ukuran-ukurannya, tinggal kita beli, kemudian kita lakukan suatu uji di sini. Nah, batas perpotongan antara dua sisi secara simetris ini adalah MIC. Kalau bagaimana perpotongannya tidak simetris, kita pakai MIC-nya adalah dosis yang paling besar. Karena semakin ke bawah kan semakin kecil. Berarti yang MIC-nya misalnya ada di 0,64 sama 47 ya ini ya. Berarti 0,54-nya. Misalnya ada di satu potongannya tidak simetris, tapi biasanya simetris. Dan ini sudah diberikan suatu dosisnya. MIC, berarti ini 0,64 mikrogram per mili begitu ya. Jadi dari dosis-dosis ini sudah ditentukan sehingga kita bisa melihat perpotongannya ini dari hasil test strip ini dianggap merupakan suatu nilai MIC-nya. Ini ada beberapa komersial gradient strip testnya ini, ada berbagai produk dari India, dari USA atau apapun ya. Ini bisa merupakan suatu gold standard recommended oleh European Committee Antimicrobial Susceptibility Testing ya, dan CLSI. Ini prinsipnya bagaimana? Merupakan modifikasi dari suatu difusi agar untuk sensitivity test ya. Ini kalau kita lihat hasil ujinya setelah diinkubasi, setelah mekanismenya sama semua pada prinsipnya, sama dengan difusi metode gitu ya. Setelah dilakukan suatu proses inokulasi, baru ini ditempelkan. Setelah ditempelkan, diinkubasi, kalau misalnya nanti sensitif, dia akan bisa membentuk suatu zona ini. Nah, perbatasan ini, simetrisnya ini namanya adalah MIC-nya. Ini prosedurnya ya, prosedurnya bagaimana caranya, ini alat-alat yang bahan-bahan yang digunakan, ada media Muller-Hinton ini, media yang untuk tempat menempelnya ini. Kemudian ada stripnya kita beli di toko-toko kesehatan, ya, laboratorium. Ukurannya adalah 50 kali 50 mili, yang kemudian kita membutuhkan McFarland 0,5 standar untuk melakukan suatu sebelum dilakukan penanaman pada media agar padat ini. Kemudian ada cotton steril, normal salin, dan sebagainya.
Metodenya ini diambil dari tempat penyimpanan pada suhu minus 20 sampai minus 70 ya. Kemudian ditaruh dalam temperatur ruangan kira-kira 30 menit. Apabila ada suatu antibakteria itu disimpan pada suhu minus 20 dan kemudian beberapa 1 jaman kira-kira baru bisa digunakan. Jika penyimpanannya pada 70 derajat Celcius, maaf ya, jika penyimpanannya 70 derajat Celcius hanya membutuhkan waktu 1 jam. Supaya terjadi suatu evaporatif di sana ya. Kemudian dicek ya, apakah ada pada saat ngambil ada rusak atau apa, itu berarti tidak bisa digunakan ya, karena kerusakan itu bisa mempengaruhi hasilnya ya. Kemudian ada yang apa namanya sobek pada saat pengambilan dan sebagainya, itu tidak bisa digunakan ya. Kemudian ditaruh secara ringan aja, kemudian dilakukan suatu proses inkubasi ya. Ini proses aplikasinya, saudara bisa baca ya, dari samping ini aplikasinya menggunakan suatu forceps atau apa namanya jenis pinset atau ya untuk itu. Kemudian ini disiapkan juga inokulumnya yang sudah nanti sudah kita bisa tanam dulu, inkubasi baru diaplikasikan. Inkubasinya pada suhu 37 derajat Celcius untuk waktunya 18 dari 24 jam. Kenapa 37 ini? Karena memang habitat dari kuman-kuman patogen ini rata-rata adalah menyesuaikan dengan hostnya, yaitu 37 derajat Celcius. Quality controlnya yaitu packnya tadi dilihat ya performanya ya, apakah ada yang sobek atau enggak kan begitu ya. Kemudian observasinya setelah inkubasi, hasilnya baru diinterpretasi, kita lihat setelah diinkubasi 18 sampai 24 jam. Kita lihat ini ada satu gambaran zona benihnya di mana secara simetris bertemu di angka berapa ini? Ini 50, di sini ada 38 ya. Ini tidak simetris berarti. Berarti yang kita pakai adalah yang paling besar, yang 50. 50 ini 50 apa? Satuannya tergantung di sana apa mikrogram per mili atau apa. Pada saat kita beli. Ini beberapa contoh e-test. Kemudian ini menggunakan suatu difusi terhadap beberapa bakteri yang berbeda. Selain metode-metode di atas ya, untuk tes microdilution test untuk melihat sensitivity test ya, ini ada beberapa metode-metode yang menggunakan suatu teknologi yang baru ya. Ada FitTech 2 sistem dan seterusnya ya. Ini untuk melihat bagaimana sensitivity test untuk melihat kerentanan dari suatu obat-obatan tertentu terhadap mikroba-mikroba tertentu. Ya, terima kasih. Kemudian ini ada linknya
Untuk saudara bisa lihat ya di rumah, nanti coba dilihat dengan teori tadi, kemudian disamakan, mungkin bisa lebih jelas lagi ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sensitivity test ya. Ada yang ingin ditanyakan, ada? Untuk PPT-nya bisa saya lihat. Iya, ya saya kirim sebentar. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Oke. Sahabat saya kirim Mbak Akia. Iya, Prof. Mbak Nakia ya. Oke. Terus coba dibaca-baca lagi ya, nanti dicek lagi. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA, lewat Mbak Nakia ya. Iya, Prof. Yang sudah terrekod namanya di saya ya. Ini itu yang bisa saya sampaikan ya. Sudah capek ya malam ini. Tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Iya, sepertinya belum ada pertanyaan. Ya, iya. Mungkin nanti setelah melihat itu nanti apa namanya videonya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin untuk live dulu ya. Banyak, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Bro. Sehat selalu deh ya.